siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melingkar di atas pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gulung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gulung menjadi empat. Dua kamera jepit, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gulung menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gulung menjadi delapan. Dua telinga rincing, lima jari kanan, lima jari kiri, gulung menjadi 10. Siap berdoa. Naik cerpen. Ya, kemarin sudah juga kita kupas sedikit mengenai cerpen. Coba lihat. Bisa? Nah, cerita pendek ini merupakan fiksi atau non fiksi, Rehan? Fiksi. Non fiksi apa? Iya, berarti fiksi merupakan khayalan, ya. Nah, materi kita kali ini kita mengidentifikasi, ya, unsur-unsur daripada sebuah cerpen, paham ya? Nah, nanti ibu akan bagi kamu kelompok. Satu kelompok bisa kita atur ada yang 5 orang. Kalau lebih kita buat mungkin ada 1 atau 2 orang yang beranggotakan 6, ya. Kita 30 hadir, Ricky. 31. Berarti kita buat aja 6, 5 kelompok. Nah, kalau 5 30 berarti ada 1 orang. Yang satu kelompok nanti terdiri dari 6. Oke. Nah, ibu mau nanya nih. Kemarin udah sempat kita kupas lagi cerpen nih, ya. Kita hanya mengidentifikasi apa saja sih yang harus kita bahas hari ini, ya. Apa itu cerpen, kemudian apa itu unsur-unsur intrinsiknya, kemudian apa itu fungsi daripada cerpen, kemudian apa ciri-ciri cerpen, kan seperti itu. Nah, coba siapa yang bisa ini logo cerpen? Coba Laura. Apa itu cerpen? Kan hanya ngomong cerita pendek, kan ada definisinya lagi. Bersifat prosa dan berbentuk khayalan. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain apa saja? Menarik, ya. Mana? Berbentuk tulisan singkat. Kemudian bersifat fiktif, ya. Nah, kalau dia itu yang kedua nih. Kemudian yang ketiga ada dia unsur intrinsik. Nah, kalau dikatakan kita identifikasi itu kan mengenal, melihat, kemudian membahas lebih detail, ya. Nah, yang pertama tadi kamu sudah sebutkan apa sih cerpen. Oke, kemudian yang kedua tadi ciri-ciri. Kemudian yang ketiga ya, masuk dia ke unsur. Unsurnya ada berapa? 3. 2 saya. Ada dia unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik, ya. Unsur intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik dari luar. Nah, kemudian intrinsik itu terbagi lagi atas 6 bagian. Apa yang pertama? Tema. Kemudian tokoh.
Ananda. Nomor terakhir. Amanah. Iya, good. Amanah. Nah, kalau dia di unsur ekstrinsik, ada dia nilai moral dan nilai religius. Tergantung cerpen yang kamu baca nanti. Di dalam cerpen itu nggak semua tuh ada nilainya ya. Kemudian yang keempat, ini merupakan identifikasi dalam sebuah cerpen. Yang keempat yaitu fungsi daripada cerpen. Tadi ada fungsi fiktif. Oke, sampai di sini paham? Ya, karena dari kelas 7, kelas 8 tidak lepas kita dari cerpen. Cuma di kelas 3 lebih mengidentifikasi apa sih sebenarnya cerpen, apa sih bentuknya gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Paham? Iya, kalau sudah paham, coba tadi bentuk kelompoknya nak. Kita hari ini hadir 31. Berarti kita bagi 5 kelompok, satu kelompok dia terdiri dari 6. Ya kan? Ibu pembagi kelompoknya ibu nggak mau. Ini kan kawan dekat saya, saat kita sini. Nanti pada tanya kawannya. Ya, coba pembagi kelompoknya yang adil. Saat ibu kasih waktu 3 detik untuk membentuk kelompok masing-masing. Ibu nggak mau karena ini berkawan, kita ya satu kelompok. Ya, ibu mau ada laki-lakinya di sini. Mau 4 nih. Nah, begitu aja ya. 1, 2, ingat kawanmu. 3, 4, 5. Itu contohnya. Oke, kembali. Langsung bentuk kelompok. Yang laki-laki, kau carilah kawanmu yang perempuan. Kemudian, mu berdua nih, laki sama Rehan. Pindahmu sini. Mutar kemana? Fajar? Pindah ke Fajar. Nah, Devi kemari. Rehan kemari. Pindah. Ya, kemari. Laura ke kelompok ini. Tidak. Pak. Sadar kemana? Tahu. Ketiga di kelompoknya kan? Sewa. Sewa. Kamu tadi udah disuruh tadi kok? Berarti 3 dirimu ya nak? Alif ke kelompoknya Devi. Dari mana? Oh iya, sini aja. Mas ya. Pak, kalau bentuk kelompok itu kan seperti itu.
sekali lagi, cerita cerpen tugas kita hanya untuk mencari unsur intrinsik pada cerpen yang kamu baca. Nanti diunjuk ya siapa ketua kelompoknya. Yang tidak bekerja nggak usah ditulis namanya. Oke, cerpennya cukup sederhana, singkat ya, tidak terlalu panjang. Oke, nah hasilmu nanti kamu buat di kertas ini, kamu buat kelompoknya sama kelompoknya, paham? Kemudian mau kasih ketua kelompoknya siapa? Kalau pelajar nggak kerja dia nggak ada partisipasinya, nggak usah ditulis. Dengar kamu aja. Nah, yang ketua kelompok lagi, oh jauh saya. Misalnya satu gitu. Iya, ini bukan dosen. Temanya dompet yang hilang. Jawab sebenarnya. Jadi disampaikan Tokohnya siapa ya? ini kamu jawab ini. Ini ketua. Ini. Bukan ada. Jangan katakan kamu tetek kamu gitu deh. Kalau dia nggak kerja jadi tak usah itu namanya. Ketuanya Jeffy kan? Kamu ketua aja seperti itu sih kamu nggak tahu bagaimana kamu nanti orang kejadian. Oke ya. Kira-kira ada bertanya? Oh ini. Kan saya bilang cerpennya itu sangat sederhana ya. Bagi yang kelompok 1, dengarkan. Kelompok 1 nih, kelompok 2, 3, dengarkan saja. 4, 5, 6. Kasih nama anggotanya. Jangan hanya yang perempuan aja kerja ya. Diskusi. Alurian. Oh, apa ini tokohnya? Ketuanya kasih si Dana. Kemudian anggotanya kalau nggak kerja anggotanya nggak usah ditulis. Nah daripada dia nganggur, kasih itu bagian ini Rehan. Dulu saya. Ya. Nah, kedua orang tiga. Sudut pandang orang pertama aku, saya, ya. Kemudian kedua dia. Kemudian ketiga mereka. Apa lagi? Kalian. Nah, coba baca di cerpen tadi.
Sudah beberapa bulan aku. Jadi sudah banyak orang bernama. Amanah, paham? Dah sampai selesai. Kamu itu orangnya belum baik banget. Contoh tukang kebun tadi wataknya seperti apa? Ya maksudkan kalau seperti ini cara kerja pula. Saya bilang kamu bagi ini bagian ini, yang ini bagian ini. Mereka tulis pindahkan kemari. Berarti inilah hasil kerja daripada kelompok 6. Ada nggak ketiganya tuh di situ? Tulislah. Sudah kan kerja yang awal ya? Gimana? Oh iya, sudut pandang saya. Jadi bahasa Inggris kan? Iya. Berapa komponen sini? Ada berapa? Berapa? 3. Nah, 4. Contoh tukang kebun saya kan ada. Kayak apa ini warnanya? Baik, punya banget. Nah, kamu aja. Yang penting nanti kamu pas presentasi kan, ditanya sama kelompok lain, kamu bisa jawab. Bu, ininya dipandang. Gaya bahasanya baik ya. Nanti mereka membacakan hasilnya, kamu tanggapin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Kampung Hulu, Bapak dari Monte SAG dan para guru dan serta teman-teman saya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan cerita pendek dari kami kelompok 6. Ada pemasukannya akan dibacakan. Adapun hasil kami akan dibacakan oleh Laura. Yang lain tanggapi apa yang tadi ya. Nanti kamu boleh cerita. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 6. Di sini saya akan mempertanyakan satu hal. Tadi menyampaikan hanya pandangan tokoh. Coba sebutkan di mana sifat tokoh-tokoh itu. Oke, maksudnya kelompok ini tadi kan kamu hanya buat sifatnya hanya protagonis baik gitu ya. Nah, coba kamu kasih tahu ke mereka kayak Pak Kebun atau Pak Adi tadi ya. Ya, kamu sebut dia protagonis. Gimana sisi kebaikannya? Nah, ya coba kamu sebutkan ini loh
yang menyatakan dia sifatnya protagonis. Boleh kamu ambil cerpen tadi, kamu bacakan. Kamu tunjukkan. Oke, kelompok ini ada nggak kira-kira? Sebenarnya banyak pertanyaan yang kamu gali dari Di cerpen ini temanya seorang pemuda yang jujur. Tokohnya terdapat Adi, Pak Budi, tukang kebun dan teman-teman. Penomorannya Adi protagonis, Pak Budi protagonis, tukang kebun protagonis dan teman-teman protagonis. Tempat atau latarnya itu di ujung trotoar. Waktu pagi jam 9, suasana senang karena mendapatkan pekerjaan. Alur konflik yang terdapat pada cerita Pak Budi kehilangan dompet dan ditemukan oleh seorang pemuda. Sudut pandang pertama aku, Adi. Sudut pandang kedua dia, Pak Budi. Sudut pandang ketiga mereka, teman-temanku dan tukang kebun. Gaya bahasa tidak ditemukan. Amanat menjadi orang yang jujur dan tidak mengambil barang orang lain jika menemukannya. Demikian hasil presentasi dari kelompok 6. Untuk sesi pertama. silakan memberikan komentar. Kami persilakan untuk memberikan komentar hasil daripada presentasi kami. Oke, kamu silahkan mereka. Dibuka. Kami buka untuk pada teman-teman yang memberi komentar atau pertanyaan. Oke, terima kasih. Oke, kelompok mana yang mau ngasih pertanyaan? Apakah jawaban mereka sudah sempurna? Sudah? Belum. Nah, coba kamu bandingkan, nak. Hasil daripada kamu tadi, ada nggak kira-kira mau kamu tambahin? Ya, kamu kasih masukan seperti ini loh kayaknya tadi latarnya kan bisa. Coba kelompok Sadar, ada nggak kira-kira mau kamu kasih masukan Sadar? Nggak usah takut, ya? Atau masukan juga boleh. Ya, menurut saya seperti ini. Coba kelompok Laura. Lauren. Ya. Kelompok ini ada nggak? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Adi menjadi tokoh yang baik karena menemukan dompet dan dikembalikan kepada pemiliknya. Adi menjadi tokoh yang baik karena memberi kerjaan kepada Adi. Ya, diri. Kenapa tadi pada pas di tokonya ada teman-teman, sedangkan di sini teman-teman itu hanya tempat seperti di sini di teksnya suatu hari kuniatkan untuk bertemu teman-temanku sekedar berbagai masalahku ini. Dari mana kita tahu itu teman-teman itu berwatak protagonis? Oke, good. Oke. Saya akan Terima kasih atas sarannya. Kami mau menjawab. Kami coba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maaf, ini pertanyaan tokoh tambahan. Tadi bukan sifatnya atau wataknya protagonis kan nggak ada di situ Kevin disebutnya penyabar ya. Iya, nggak ada. Nah, hanya mereka buat protagonis dan merupakan hanya tokoh tambahan. Oke, simpulkanlah. Ada lagi? Coba tanya Dana. Ada lagi yang mau? Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 5. Saya ingin bertanya, pesan moral dari cerita tersebut adalah Ya, karena di unsurnya ada ya pesan moral. Kita bertanya, pesan moralnya adalah kita harus menjadi seperti Adi yang bersikap jujur. Jujuran merupakan karena kejujuran adalah sifat yang paling baik. Bagaimana jawaban kami bisa diterima? Apakah jawaban kami bisa diterima oleh kelompok 5? Bisa denang. Siap, bisa denang. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk mencari unsur intrinsik itu. Mungkin kewalahannya kamu kurang baca teks tadi sehingga terpatah-patah ya, apa itu penambahan, padahal berulang kali sudah sering sudah dibahas ya. Nah, kalau ibu lihat tadi mungkin kesulitannya hanya di sudut pandang ya, kemudian di alur, kemudian di gaya bahasa. Kalau tidak ada kamu temukan di sini gaya bahasanya, nggak usah kamu sebutkan, nggak usah kamu tulis ya. Nah ibu mau ambil penilaian nih ya. Nanti akan saya baca sebuah cerpen. Ini cerpennya sedikit ya. Siapa nanti yang bisa jawab pertanyaan ibu? Aku harus bisa menjawab. Contoh, saya baca, saya kasih pertanyaan. Siapa bisa jawab langsung silakan. Oke? Nah ini tidak lari daripada materi kita hari ini, yaitu iya, mencari unsur intrinsik pada naskah baik-baik. Juga. Maka saya bilang kamu menemukan judul sama saya sangat sulit. Secari kisah perjuangan. Pagi itu nampak cerah sekali awan di langit dan dipermanis lagi dengan suara kicauan burung di tangkai pohon. Tersingkap bilik jendela kamar dan terhirup udara segar dari asuhnya dedaunan yang hijau. Bertempat tinggal di suatu desa jauh dari keramaian membuat tekad Ani atau si Ungat desa begitu julukannya semangat mendalam menata masa depannya. Tidak memiliki modal besar atau berasal dari keluarga konglomerat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua Ani masih susah dalam mengaisnya. Tidak seperti orang-orang lainnya yang memiliki kijang beroda 4 dapat ditunggangi ke sana kemari untuk menikmati kekayaan yang dimiliki. Perhatikan. Nah, orang tuamu beginilah kondisinya. Maafkan ibu yang belum bisa memberikan pelayanan terbaik untukmu. Curahan hati ibu sambil menyentuh lembut pundak Ani. Dengan bola mata yang berbinar-binar, Ani mendengarkan pembicaraan ibunya. Hari demi hari ia lewati bersama perjuangan yang tak sedikit tajam hingga mampu menyayati hati. Pendirian seorang hima desa yang kokoh mampu bertopang dalam keyakinan untuk menembus cita-cita. Terpisah dengan kedua orang tuanya ialah tidak menjadi penghalang bagi Ani. Justru dengan semua itu ia semakin semangat untuk memberikan kebahagiaan orang yang disayanginya. Oke? Nah, siapa aja tokoh di kita ini?
Coba. Siapa? Ani dan Ibu Ani. Ani dan Ibu Ani. Oke, good. Tepuk tangan. Latarnya di mana? Ini milik bendera kamar di desa yang jauh dari keramaian. Iya, bagus ya. Latar suasananya? Jangan sepi. Latar suasana? Asik ada Menyayat hati? Seperti apa menyayat hati ini? Pilu, sedih, meratapi nasib, meratapi nasib, terharu. Oke. Nah, boleh ya? Kemudian kira-kira apa sih amanatnya? Aku nyari temanya. Apa amanatnya? Bersyukur. Saat ini kan berasal dari keluarga sederhana. Tapi dengan kesederhanaannya dia tidak Akan menjaga cita-citanya. jadi amanatnya apa? Coba kamu tarik ke diri kamu. Selalu berjuang. Selalu berjuang, good. Apa lagi? Tidak menyerah, good. Apa lagi? Iya, selalu bersyukur seperti apapun keadaan. Oke, untuk anak ibu sekalian, bagus ya. Ibaratnya cerpen yang saya baca bisa kamu tanggapi dengan ya. Nah, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan presentasikan untuk kelompok yang lain. Oke, kamu persiapkan diri kamu untuk pertemuan berikutnya. Saya sudahi dengan ucapan selamat siang. Boleh istirahat.